TPT pengangguran lulusan SMK ada sekitar 8,63% atau sebanyak 1,38 juta orang diprioritaskan bagi korban PHK. Program ini dinyatakan sebagai semi bantuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita lihat, seperti yang kita dengar, peristiwa, kejadian yang terjadi di Indonesia kita sekarang ataupun nanti ke depannya. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang dampak ataupun salah satu dampak yang diakibatkan dari COVID-19 ini, yaitu angka pemutusan hubungan kerja yang semakin meningkat. Angka pemutusan hubungan kerja ini menurut sumber yang saya baca, sumber yang saya lihat, itu terjadi pada orang yang berpendapatan rendah, seperti yang bekerja di sektor informal, perdagangan, pabrik. Dan angka pemutusan hubungan kerja ini, itu termasuk kebijakan dari sesuatu ataupun bermacam-macam sektor yang berada di Indonesia kini. Jika mereka tidak mempunyai sumber pendapatan, bagaimana untuk ke bawahnya? Bagaimana untuk bisa ke sektor informal lainnya, bisa sektor informal ataupun formal? Mereka dari sumber pendapatan dari mana? Jika pusat juga bingung bagaimana sumber pendapatan itu bisa dihasilkan lagi, bisa dihasilkan normal lagi. Jadi mereka memutuskan untuk bisa mem-PHK karyawan-karyawannya. Pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK juga dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang telah dibuat atau perjanjian dengan kesepakatan antara pekerja, pengusaha, dan perusahaan yang telah dilanggar. Yang pertama, apabila faktor ini dilanggar oleh pekerja, salah satunya pekerja melakukan tindakan asusila. Yang kedua, pekerja melakukan penyebaran atau membocorkan rahasia-rahasia ataupun informasi penting dari suatu perusahaan ataupun pengusaha kepada pihak atau orang lain. Yang ketiga, pekerja melakukan mabuk-mabukan ataupun penyebaran narkotika ataupun narkoba. Yang keempat, pekerja melakukan penipuan atau pencurian data perusahaan atau pengusaha. Saya juga membaca di sumber-sumber lain yang juga terdapat tokoh-tokoh lain yang menyampaikan pendapatnya seperti Bappenas, Kemenankes, seperti juga BPS atau Badan Pusat Statistik, yang dimana mencatat bahwasannya angka pemutusan hubungan kerja itu meningkat sampai 3,5 juta, yang dimana jangka waktu corona itu berlangsung 3 bulan. Bagaimana jika 6 bulan, 1 tahun? Mereka juga berpendapat, dan juga ada tokoh yang ikut berperan dalam memproses ataupun menyelidiki angka pemutusan hubungan kerja ini. Mereka berpendapat bahwasannya angka pemutusan hubungan kerja ini akan semakin meningkat adanya dari tahun ke tahun ataupun bulan per bulan ataupun hari ke hari. Itu bisa saja bertambah 5 juta orang, 3 juta orang dalam 1 bulan. Itu bisa saja. Jadi menurut saya bagus ataupun lebih baik pemerintah itu lebih memikirkan pola pikir untuk bisa ke depannya, yaitu menciptakan sektor pekerjaan yang tergolong pada bidang padat karya. Selanjutnya, menurut Putri pribadi, seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas ataupun tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, seharusnya kita bisa menabung dengan catatan kita bisa memilah antara kebutuhan maupun dengan keinginan. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara agar kita tidak terlalu royal atau menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, kita bisa dengan cara melakukan suatu perubahan ataupun inovasi dengan cara berbisnis online ataupun suatu pekerjaan sampingan, sehingga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja terjadi kepada diri kita atau diri pribadi, tidak kaget atau tidak takut akan kehilangan suatu pekerjaan dengan mengadakan bisnis online. Jadi dari adanya argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya, jadi kami telah membuat kerangka teks editorial yang dimana akan dibacakan oleh saya sendiri dan juga Sri Lestari.
yang dimana juga kerangkanya terdiri atas teks yang berada pada paragraf 1, argumen pada paragraf 2 dan 3, reorientasi pada paragraf 4. Baiklah, saya akan memulai membaca kerangka yang sudah kami susun. Dan di sini saya akan membaca teks pada paragraf 1 dan 2, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Lestari. Angka pemutusan hubungan kerja semakin meningkat. Pemerintah menyebutkan bahwa angka pemutusan hubungan kerja atau PHK dikarenakan dampak dari virus corona atau COVID-19 telah mencapai 3,5 juta. Mengacu survei Badan Pusat Statistik atau BPS, kelompok yang paling terdampak dari COVID-19 adalah penduduk berpendapatan rendah dan pekerja di sektor informal. Adapun yang di perkotaan yang terdapat adalah bisnis perdagangan. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Bambang Adi Winarso menyampaikan penciptaan lapangan kerja saat ini tidak ada. Bahkan yang terjadi adalah kehilangan lapangan kerja. Wabah COVID-19 menyebabkan gelombang PHK naik signifikan. Bahkan sebanyak 25 juta pekerja diprediksi terancam kehilangan pekerjaan, terutama dari sektor pekerja bebas. Bappenas sebelumnya memperkirakan tambahan pengangguran tahun ini mencapai 4,2 juta. Namun, angka itu bisa lebih besar karena pencari kerja cukup tinggi. Kemenaker melaporkan tenaga kerja terdampak COVID-19 ini sekitar 3,5 juta orang per 2 Juni 2020 dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta. Ujarnya dalam sebuah bahan diskusi pada tanggal 7 Juni 2020 hari Minggu. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Disinilah pemerintah harus mempunyai peran dalam memperbaiki lapangan kerja yang padat karya itu yang dibutuhkan saat ini. Seperti adanya lapangan kerja padat karya dalam menciptakan kerajinan berupa barang yang bisa dipakai seperti masker. Hal itu dapat membantu adanya perekonomian Indonesia ini yang terpuruk. Serta dapat membuat masker contohnya dengan memproduksi yang cukup banyak untuk melindungi diri sendiri ataupun melindungi orang lain. Memang pemerintah sudah tidak mempunyai biaya lagi untuk disalurkan dalam hal masalah ini, tapi setidaknya mendukung lapangan kerja padat karya tersebut dengan memberikan fasilitas yang sudah ada, yang diperkirakan fasilitas tersebut yang diperlukan untuk hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita tunggu gebrakan pemerintah selanjutnya tentang hal yang di PHK dan lapangan kerja tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kami memilih alasan tersebut. Dari pembacaan argumen dan juga kerangka yang sudah kami susun, di sini saya akan menjelaskan apa sih alasan kami memilih topik tentang PHK ini. Alasan kami memilih topik tersebut adalah topik tersebut menurut kami termasuk ke dalam isu hangat yang sedang dibicarakan atau yang sedang dihadapi saat COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini, maka PHK atau pengangguran itu meningkat, yang disebabkan banyak halnya seperti tidak adanya biaya tanggungannya. Biaya tanggungannya lagi untuk membayar gaji-gaji karyawan tersebut. Dilebih lagi adanya RUU, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang baru-baru ini marak sekali, dan bagi kami itu bersangkutan dengan apa yang kami ambil topiknya ini. Tetap di teks ini kami memilih topik yang mendasar yang juga bisa dikatakan sebagai hal yang juga terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi saat ini. Dan hal yang pertama kali merugikan sebagian rakyat Indonesia. Mungkin itu saja alasan kami memilih topik tersebut. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.